bands. Semua tak baik saja, ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Gium Psikologi Umum. Kali ini saya bersama dengan teman-teman saya. Yang pertama itu ada Faisal Sakira dengan NIM 4011200. Halo guys, dari Rizky SMD BFT dengan NIM 2401085. Halo guys, kita Suci Syabani Salma dengan NIM 240112007. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Alifa Ramadini dengan NIM 2401316. dan saya sendiri Muhammad Syarif Fatani dengan NIM 2401137. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini ya, di hari Jumat yang berkah ya, kita akan membahas nih tentang kasus bullying. Kan sekarang ini lagi marak-maraknya lebih banyak banget, dan parahnya itu banyaknya itu di siswa SD. SD loh, padahal kayak kita dulu SD baru belajar sepeda, baru itu nanti dibullying sampai merenggut nyawa salah satu teman yang sebagai korban bullying. Beda generasi itu kan Iya, sudah juga ya, cuma kan agak miris juga. menurut dia itu kayak bully itu keren banget. Jadi mungkin ya. Di zaman kita mungkin bully itu ada, cuma Nggak kesorot. Pertama nggak terlalu kesorot, kedua nggak separah Nggak separah sekarang, ya. Kalau dia orang yang bully itu pasti kayak merasa bersalah kan. Iya. Kayak Kalau dulu, Ya, kalau dulu yang dulu itu nyatu. Di sini kan kebanyakan sekarang pecah sama cadangan anak itu karena dia terus seperti kasus yang bakal kita Kalau angkat. zaman dulu prank dulu sama orang tua itu mana namanya? emang sebuah gitu Iya. ya. Di tempat kayaknya tergantung nggak sih? Tergantung. Soalnya di tempat enggak. Tapi mau studi kebanyakan Iya. ya. Kalau sekarang kayaknya Nah, salah satu kasus yang lagi viral sekarang ini itu terjadi dengan seorang siswa bernama Albi Rufi Ozara. Dia ini baru 9 tahun dan dia ini menerima kasus bullying oleh 3 orang kakak kelasnya. Oh ya, BTW si Albi ini dia SD di Jayamukti Subang, Jawa Barat ya. Jadi bukan di Sumbar, guys. Jadi Albi ini itu meninggal setelah menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Subang selama 3 hari, dan dia meninggal pada pukul 4 sore. Nah, jadi kronologinya itu si Albi ini itu dipalak ketika istirahat dimintai uang denda oleh 3 orang kakak kelasnya, tapi yang berinisial M, D, dan O. Tapi kan si Albi ini tentu dia nggak mau kan, dalam momen sedikit dan dia pula gitu kan, karena dia menolak. Albi itu dikeroyok nih sama 3 orang kakak kelasnya, dan yang parahnya itu pas sampai di rumah orang tuanya itu kayak nggak peduli gitu loh, kayak iya mereka bahkan nggak tahu kalau si Albi itu habis dikeroyok. Dan keesokannya si Albi itu datang ke sekolah juga dengan keadaan yang semakin memburuk ya, dan akhirnya itu katanya dia jalan itu sampai harus merangkak, dan setelah dibawa ke dokter ternyata dia mengalami pendarahan di otak. oh berarti pas dia belajar di sekolah itu belum masuk orang Iya, baru ibu di sekolah. baru orang yang berarti emang hukumannya terlalu udah sering iya medis nggak banget. sering Medis sekali karena SBO. iya dia kelas di otak Si Albinya ini kelas kelas 3 3 tapi dia sempat itu juga loh sempat di sekolah juga setelah kemudian itu Iya, kan karena orang tuanya itu nggak peduli sama dia loh. Jadi kayak orang tuanya itu tetap maksudnya kayak, kamu ini harus bangun pagi harus pergi sekolah gitu. Karena orang tuanya itu nggak tahu gitu, nggak tahu pusing itu sampai kali kayak udah pusing biasa. Iya. Tapi pasti itu
setempat mengambil tindakan tegas nih sama si Albi ini, langsung dia mencopot jabatan kepala sekolahnya SD si Albi. Bupatinya turun tangan. Bupatinya turun tangan. Viral itu kan keranda Albi dibawa ke sekolah. Iya. Ngasih otopsinya ada sih. Untungnya kan beritanya mau Iya, betul. Tapi yang kita nanti kalau misalnya si Alfi ini sampai ada hasil otopsinya, kemungkinan menurutku ya orang tuanya ini orang cukup berpengaruh. Cuma mereka ini sibuk kerja, jadi mereka nggak terlalu peduli sama Alfi gitu. Tapi pas dia tahu kalau anaknya itu dibully, makanya bisa langsung turun tangan bupatinya. Kan kalau berpengaruh, pasti langsung kan. Jadi menurutku sih gitu. Jadi kayak hubungan orang tuanya sama dia tuh jauh karena orang tuanya tuh kerja gitu. Bisa Jadi jadi dua-duanya kerja kan, karir semua, jadi nggak terlalu merhatiin anaknya pulang sekolah sendiri kan, satu-satunya kan juga kan. Nggak tahu. Nggak ada yang tahu dari mereka pulang lagi. Nah, tapi ini dia udah bukan mendingan sih, cuman kayak better lah gitu kan daripada kasus-kasus sebelumnya yang sekolah itu bahkan nggak mau ngaku. Iya. Dia cuma bilang Iya. kalau media kayak paling candaan anak-anak aja gitu. Ini kayak miris banget, sekolahnya tuh bahkan nggak mau bertanggung jawab loh gitu, karena kan sebenarnya sekolah ini itu kan instansi buat menciptakan generasi yang baru ya. Generasi emas ya. Bukan generasi kriminal seperti itu. Nah, kan teman-teman semua nih anak mahasiswa psikologi nih. Psikologi nih. Ya. Jadi kalau dalam pandangan tokoh-tokoh yang ada di psikologi, kasus bullying ini bagaimana? kayaknya kasus ini lebih kena ke sekolah saya sama pengaruh lingkungan dan behaviorisme. Gitu. Ya, karena kalau dilihat dari pelakunya ya, di sini juga nggak jelas nggak pelakunya nih. Iya. Ya, motif dia tuh apakah cuma sekedar si Albi malah nggak mau Albi nggak mau masuk uang. Tapi pada zaman itu emang Pak itu kayak emang sedang marah-marah. Iya. Sedang benar-benarnya. Emang orang berdukung dia orang berdukung juga kayaknya. Kalau nggak malah nggak keren. Apalagi kayak merasa udah apa tuh Kak kelas loh, boleh kelas. Hanya masalah senioritas tinggi. ya. Jadi merasa kalau misalnya dia udah senior, dia udah tahu lebih banyak, dia punya pengalaman banyak yang bocah sama dia. Kalau gimana ya dari psikoanalisa sama behavioris? Saya kalau kita bentuknya korban dulu lah ya. Yang kalau dari korban mungkin bisa pakai teori Hani ya, dia yang sama hubungan orang tuanya yang gak dekat itu, orang tuanya yang sampai gak tahu anaknya kenapa gitu kan. Berarti hubungan orang tua sama anaknya tuh gak sehat. Jadi bikin anaknya tuh menjauh gitu loh. Kan anaknya gak ngomong apa-apa kan, gak cerita apa-apa, kayak sendiri-sendiri aja gitu. Baru muncul pas udah kayak Iya, udah karma baru sih. dia kan mengeluh sama orang tuanya kepala sakit terus. Itu juga kemungkinan dipaksa cerita sama orang tuanya kayak gak mungkin kamu langsung tiba-tiba kayak gini kan gitu. Apa dia tuh kayak kalau dia fokus kayak udah bicara kakak atau gimana sih? Kalau di ceritanya tuh kayak nggak diceritain juga sih orang tuanya tuh kayak mana? Tahu sih. Nggak tahu. Pasti orang tua tuh ngomongin karena anaknya tuh nggak dibully karena dia mampu. Dia rawat pasti rawat ya. Baru dia tahu aku dibully mah. Ya kayaknya sama orang tuanya juga pas dirawat itu kan pasti dicek menyeluruh ya. Terus langsung ketemu lebam-lebam sampai ini segala macam. Oh ini habis dipukulin nih. Pasti dokter tahu kan mana yang dipukulin, mana yang jatuh gitu kan. Karena buat kita aku kenapa aja luka traumatis sama luka apa gitu. Iya. Apa bisa membedain mana luka yang benar jatuh sama luka yang memang dibuat. Jadi karena orang tuanya tahu kan baru dia masalah. Cuma orang tuanya langsung pergi ke pihak sekolah, makanya kok anak saya bisa kayak gini. Dan pihak sekolah itu sebenarnya kalau baca di berita lain, memang kayak udah tunggu kata anak-anak yang jawab. Masih dia kayak gitu, makanya bisa bupati turun tangan. Selain banget ya. Sekolahnya juga kayak gitu. Cuman kayak karena ibu sama bapaknya ini mungkin mereka orang terpengaruh juga. Jadi dia tuh langsung kayak ke bupati bilang kayaknya saya nggak terima ya anak saya dididik gitu. Jadi orang bupatinya langsung turun tangan. Tapi kan sekarang kebanyakan sekolah itu kayak menutupi itu. Iya, mereka sampai reputasi sekolahnya tuh Iya, hancur gitu. iya, kayak kasus di sekolah ini cukup di sekolah aja gitu. Iya. Sempat nih kayak mau dipendam beritanya. Iya. Kan viral tuh. Iya. Di TikTok banyak tuh soalnya. Iya, karena kita kan karena sekarang belajar bahasa ini ya, jadi kayak terus TikTok aja kayak udah langsung tahu semua orang itu kan sedih kalau Sekarang siapa tahu apa ya orang ketika langsung
melapor ke polisi gitu, mereka biasanya lebih ke sosmed. Iya, soalnya kan banyak buku di sosmed Iya, juga. kalau misalnya dari kalau misalnya lapor polisi dulu biasanya mereka nggak berani peduli. Tapi Iya. kalau misalnya ke sosmed, orang udah banyak tahu, Iya. udah banyak tahu, udah banyak mendukung. Bukan sosial apa. Iya sih. Ini sih ya kayak pas anaknya udah kondisi kritis seperti itu, orang tuanya baru komplain ke pihak Ya, sekolah. berarti bisa nggak langsung kalau dia masuk, dia tujuannya ada yang tahu. Oh, rasa aman ya, rasa aman, Rasa aman. rasa aman dan kasih sayang. Meskipun misalnya si Albi ini almarhum ini bakal lanjut hidup, itu pasti punya trauma moral. Ya, bikin apa sih? Masa sampai seperti itu ya. Kayak orang tuanya bahkan kalau aku ngomong ya, iya, masa sama gimana itu Akhirnya kayak aku nggak sayang, nggak diperhatiin gitu, kayak pas udah kayak gini aja aku diperhatiin, kayak tanyain, kayak pas kemarin tuh nggak sadar ya. berarti kira-kira kebutuhan yang sekarang itu nggak penting dibagian, ya berarti nggak rasa aman dong sama Iya, dia. iya. Karena dia nggak terbuka, Iya. terbuka waktu udah di rumah sakit ya. Dia tuh dia itu kayak lebih merasa aman tuh ketika sama temennya. Bisa jadi. Karena kurangnya komunikasi, kan rasa aman dari orang tuanya juga. Tapi kalau dilihat dia kan udah dibully dari lama, kemungkinan dia emang udah dijauhin gitu loh di sekolahnya. Mungkin kakak nggak ada yang bantu dia sampai dia pas dari sini gitu. Kemungkinan dia juga mungkin gara-gara kayak aku pernah baca gitu katanya kalau misalnya hubungan anak dan orang tua itu nggak baik, anak tuh jadi cenderung menutup diri sama sosial. Iya, otomatis. Nggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ya yang kayak teori kami itu kan yang bergerak menjauh gitu kan. Jadi apa-apa kayak sendiri-sendiri gitu. Karena di lingkungan kecil aja dia udah nggak diperhatiin, apalagi dia juga Lingkungan besar. dengan gede gitu. Attachmentnya poin. Ya. Iya. Mana itu kan Dia kayak bentuk pribadinya itu terbentuk sama cara asuh orang tua. Iya. Pola asuh yang salah. Mungkin dia dari bayinya juga bisa kayak dia nangis, dia apa dibiarin aja dulu soalnya orang tuanya masih kerja gitu. Mungkin juga karena Dia dia benar orang tuanya sama-sama karir, yang lagi kayak dididik Iya, sama iya. asuh, bibi, nenek, itu kan kayak nggak serasa aman sama orang tua. Nggak Iya. sedekat itu sama Iya. orang tua. Masih kalau misalnya masih ada pengasuh atau nenek gitu, mungkin kalau misalnya pengasuhnya juga itu tuh emang peduli sama dia, mungkin dia masih dapet gitu loh. Attachmentnya tuh nggak seburuk apa itu. Tapi kalau misalnya pengasuhnya juga nggak peduli sama dia, misalnya kayak dia mau main gitu, misalnya dia dididik ke neneknya ya, terus neneknya masak gitu, dia mau main tapi main sendiri gitu. Iya. Jadinya emang nggak ada momen. Ya, terus kalau kita misalnya lihat dari psikologi behavioristik, itu kan dia membahas tentang stimulus dan respon ya. Nah, jadi kayak dia dari psikologi behavioristik ini kalau kita lihat dari persepsi korban, kita bisa jadi nih si korban itu ternyata tidak mendapatkan atau mendapatkan stimulus yang salah dari lingkungannya, sehingga dia respon pun juga salah gitu. Atau bisa jadi juga dari orang tuanya yang memang melakukan kekerasan, terus kayak tidak menghargai, tidak mempedulikan anaknya, sehingga dia berbuat nakal supaya mendapatkan perhatian dari orang tuanya gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa orang tua itu perannya esensial itu, sepenting itu buat generasi masa depannya gitu. Bukan di guru malah di orang tua malah. Karena interaksi yang lebih banyak kan sama orang tua. Iya, sama orang tua. Tapi Kalau guru ya udah sampai kita kelas 12 SMA udah selesai, ketemu lagi sama langsung baru lagi. Iya. Tapi itu orang tua dan lagi itu rumah itu ibu. bedanya itu rendahnya awareness orang tua terhadap anak itu kurang sekali. Mereka yang penting masuk ke sekolah yang mahal, yang paling tinggi, sedangkan di rumahnya bodoh sama aja. Orang berduit gitu kan kayak orang kayak saya di sini dulu ya. Jadi kalau menurutku kalau misalnya anaknya tuh emang dari kecil nggak udah punya pengasuh yang emang dekat sama dia punya rasa aman di pengasuhnya. Tapi kalau si Albi ini mungkin dia emang nggak ada gitu loh, emang yang sendiri-sendiri gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Terus tadi kamu bahas soal misalnya dia dapat kekerasan di keluarganya, itu kayaknya lebih ke pelakunya. Soalnya kalau pelaku Aku tadi tadinya. Sorry. Dan pelakunya ini ya, yang di pelakunya ini pun mungkin di behavioris ini yang kena dia akibat udah mungkin dia jadi meniru apa yang Iya, apa yang iya, dia iya. mungkin di keluarganya bapaknya suka KDRT, sering berantem. Tetangganya kah atau memang pertemanannya di lingkungannya yang di rumah memang suka main fisik kah? Iya, gitu kan. kan mereka bertiga tuh, geng
grup itu portfolionya, tapi karena jadi dia yang dua orang itu kenapa dengan orang ini bisa jadi gini, satu orang ini dia emang udah sering lihat bukti misalnya bapaknya KDRT, bapaknya dia udah tahu cara pukul, cara ini segala macam, dan dua orang ini lagi yang emang keluarganya tuh gak selesai, misalnya udah bercerai, terus yang satu lagi juga sama kayak si Aldi gak peduliin gitu. Jadi kalau mereka ini yang udah emang gak selesai, nanti mereka bakal ngikutin apa kata si ini gitu. Kayak bagus sih, kayak terhasut. Soalnya mentalnya yang udah memuncak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari teorinya Bentuka, apa yang kita tonton itu termasuk nggak sih? Iya itu kan Enggak, maksudnya tuh kayak udah nonton film, Iya, main iya, game. iya. Sekarang kan orang tua nangis dikit handphone, Iya. nangis dikit handphone. Iya. Kalau nggak boleh buat handphone. Iya. Jadi anak itu nggak terkontrol buat mengakses internet ini. Iya. Jadi kayak mau nengok kekerasan bebas, mau nengok seksual bebas, gitu kan. Bahkan dari game-game kayak ML, Iya. dan lain sebagainya itu seharusnya tidak boleh dimainkan oleh anak di bawah 17 tahun karena mereka belum bisa membedakan. Rekaman yang benar-benar baik. Tapi Sebenarnya anak tuh di bawah 12 tahun udah boleh dikasih ke HP. soal kita tuh dulu nggak ada kan? Iya. Kalau sekarang anak SD udah punya Balita Iya, iya. Dan seharusnya kalau emang dikasih gadget, dia tuh masih di bawah awak pengawasan orang tuanya. Itu pun ada jatahnya. Iya, Iya. kayak sehari cuma 21 jam, 1 jam. Iya, iya. Kayak emang beneran kayak misalnya yang buat pelajaran gitu, membaca. kayak udah jadi statement bagus juga kan? Kayak Iya. apa? Anak nangis kasih handphone. Iya, pasti iya. Nah, itu kan Tapi pun tak semua orang sekarang bukan satu dua atau dua orang. kalau ada orang tuanya mungkin juga kadang biasanya ya trauma itu kan menurut. Nah, Jadi biasanya dari orang tua ke orang ke anaknya ke anaknya lagi. Oh bisa turun? bisa misalnya karena orang tuanya tuh kayak nggak langsung gitu. Iya. Misalnya kamu punya trauma dulu kan, kamu punya trauma, kamu tuh gak pernah dipeduliin gitu. Pas kamu ke anakmu, kamu pengen peduli ke anakmu, tapi kamu tuh punya trauma, jadi kamu ngerasa kayak aku aja dulu gak dipeduli loh, kenapa aku harus Oh peduli? jadi dia tuh kayak peduli ke anaknya tuh kayak nggak dinampain gitu kan, tapi dia tuh kayak pengen peduli tapi gak bisa. Apa ya? Ada teorinya yang kayak kita tuh pengennya kayak gini tapi gak bisa gitu. ada orang tuh kayak ngebalas gitu dari dia, Iya. padahal dia kayak kasih anakku kayak gitu tuh kayak Oh di dalam. Iya, dalam ada yang dulu kayak aku kayak gitu aku Iya. ini dulu masuk hati Ini kami kan, jadi kayak kita tuh ada ideal besar, tapi kita ada self partner juga. Jadi kayak kita tuh pengen kayak gitu tapi nggak bisa. atau masuk ke nilai-nilainya, nilai-nilai
disebutnya tempat rehabilitas kayak gitu tuh. Ada kejadian suka jalan. Tapi di sana anak-anak tuh nggak diurus. Kadang ada beberapa gitu ya. Itu tuh emang yang kayak katanya tempat rehabilitas, tapi mereka nggak ngurus anak di sana. Jadi dibiarin Emang aja. diurus kayak tapi aku pernah kesana loh. Waktu itu ke lapas di IMP aku nggak salah ya, dia tuh kayak yang perempuan tuh kayak diajarkan ulang ini itu yang dicari kesibukan, dicari kesibukan, dia tuh kayak udah tertata gitu loh, hari ini yang cewek kayak gini, yang cowok kayak gini, udah sesuai jadwal. Tapi tempat rehabilitas kayak gitu ada psikolognya juga nggak sih? Iya emang ada. Aku juga ada sama nggak ada. Ya memang kayak cuma orang-orang biasa-biasa. Mungkin di lokasi tertentu. Iya, kan aku bilang beberapa ada yang kayak gitu loh, yang memang nggak diurus Di sih. tempat kita ada yang lurus gitu. Tapi rata-rata memang dikasih cari kesibukan. Apalagi anak-anak ini kayak sekolah kalau orang tuh. Iya sekolah, Iya, emang sekolah. belajar kayak kita biasa sih. Saking mengangkat masalah bullying ini tuh kita tuh benar-benar sebagai psikologi ya, benar-benar banyak banget yang harus kita perbaiki, mulai dari orang tuanya, lingkungannya, terus pendidikannya, atau bahkan dari orang pemerintahnya kita membuat peraturan gitu ya, kayak memang ada nih buat hukuman buat anak-anak di bawah umur yang sampai kehilangan nyawa gitu. Kita masalahnya nyawa gitu. Orang tuanya ibunya mengandung 9 bulan dan menghidupi dia selama bertahun-tahun, yang lain seenaknya aja membunuh dia dengan bullying itu gitu Apalagi kalau kan. seandainya dia itu anak satu-satunya yang ibu harapannya betul, itu kan. malamnya pasti udah di sana tuh kayak Miris banget sebenarnya, kayak selain ini yang lebih parah tuh bahkan bullying, cyberbullying. Jadi kayak mereka di TikTok kan sekarang banyak kan, semua orang main TikTok. iya dari kita udah gua Dari berbuat orang sampai masuk tanah gitu Iya, betul banget. semua ya. Dan mereka tuh minimnya literasi di Indonesia ini buat mereka tuh segampang itu buat ngejudge orang. Iya, sebenarnya lebih ke pendidikannya sih. Iya. Ini apalagi sekarang apalagi kali gitu kan. Jadi itu makanya netizen tuh bentuk semua. Iya. emang kayak Netizen tuh bener. takut tinggi. Kasusnya album itu juga naik gara-gara. Jadi Iya. sebenarnya ada yang baik, ada yang jahat. Jadi tergantung kita pilih Sampai polisi sama komunitas depan kan tidak. Kok sampai bupatinya sampai turun Menurut Pak, bupati itu. perlu kita apresiasi Iya, ya, apresiasi. jempol luar biasa Bupati. banget. biasanya kan awalnya kayak dari kepala sekolah dulu, wali kota, wali dinas gak sih? Kan wali kelas, wali kelas, kepala sekolah, Iya. apalagi kan yang ngomong ya, otomatis kan ke kepala sekolah. Nah, pintar sih kepala sekolah ini. Nah, itu tadi masuk ke yang tes ya, seperti tadi kita juga ada sosialnya. Kenapa? Karena kayak kalau misalnya orang-orang di sana yang kayak sekolah gitu kan bilang, ah bercandaan anak biasa. Nah itu contohnya, jadi bisa kayak karena mereka ngira kayak ya udahlah orang-orang dewasa ini nganggap aku cuma bercanda doang. Jadi Iya, kalau kan iya. ya. Kalau itu masuk ke teori siapa dong? Dengan virus, dengan virus lagi ya. Hal sosial ya, jadi stop menormalisasikan kekerasan fisik Iya. ya, karena kita nggak tahu apa yang bakal dia buat di depan. Kita jangan normalisasikan kekerasan di rumah sama anak. Jangan menormalisasikan kayak anak tuh bercanda-bercanda yang kayak bibir temennya, mukul temennya. Soalnya itu tuh bisa kebawa sampai gede. Iya kan dari Biasa kan tidak dibiasain. Ya udah aku gak dimana. Tapi kebanyakan juga kayak bullying itu kan pasti ada kayak orang tua si korban pasti akan komplain kan sama Iya. orang itu orang tua pelaku. Tapi kan nanti orang tua pelakunya bilang ya udah. Iya, itu Iya, makanya stop menormalisasikan hal itu. itu karena anak-anak ini kan yang membentuk lingkungan. Iya, orang tua membentuk anak gitu. Anak tuh gak bisa membentuk diri sendiri kalau nggak ada pacuannya gitu. Iya. Anak itu nggak salah karena orang di sekitar kayak gitu. Ya aku ya nggak apa dong akan belajar kayak gitu. Tapi coba kalau lihat kalau misalnya kayak ini kan udah ketemu kita nih korban, orang tua korban sama orang tua pelaku. Pasti orang tua pelakunya akan mirip sama pelakunya. Kelakuannya. Iya, Otomatis itu lingkungannya. membuktikan bahwa
mengetahui deh Iya. good parenting itu gimana sih gitu. Karena sangat-sangat berpengaruh. Lagian sekarang sebenarnya kalau soal parenting itu udah nggak dicari di mana-mana. Kadang Iya, udah udah. videonya tuh udah banyak loh. Lagi-lagi karena literasi orang Indonesia. Iya, pendidikannya mereka tuh karena pendidikannya rendah, jadi mayoritas orang-orang sukanya yang menghibur aja di sosmed itu bukan buat belajar. Soalnya mereka kayak aku capek nih kerja seharian, pengennya lihat hiburan aja gitu kan. Sekali dia nemu yang salah, mereka langsung Iya. nggak nyari dulu nih apa permasalahan yang penyebabnya Intinya apa. apa? Gitu. Apa awal penyebabnya sampai bisa kayak gitu? Kalau itu ya udah tenang. Ada di Cobos aja, sama. hujat gitu. Memang orang hujat itu hujat juga. Iya, itu apalagi orang Indonesia FOMO. Iya FOMO. Satu penjat orang dia ikut menghujat aja nggak tahu kenapa. Dia juga nggak menelusuri beritanya kayak awalnya di gimana, di akhirnya di gimana, dia nggak tahu kan. Jadi dia hujat dulu. Orang-orang tuh Iya, ada orang yang bisa ngomong. Wah yang lebih pendidikan lagi ya. Berarti lingkungan pendidikan yang selalu itu. Maksudnya itu tapi tau gak sih pelaku itu, yang pelaku ini kan dia masih SD nih, tapi kalau misalnya dia di masa depan ada kemungkinan dia ngelakuin kriminalitas yang lebih daripada itu. Jadi dia bisa bisa kayak biasanya kan kayak karena udah merasa kayak ya udah biarin aja lah gitu kan. Iya. Ada orang kepingin ada waktu kecil gitu. Bisa jadi dia di masa depan membunuh orang beneran yang kayak keinginan dia gitu kan. Misalnya kayak SMA kayak tawuran, kayak ada organisasi itu dan organisasi itu tawuran kayak gitu. Dari hal-hal kecil. Hal kecil. Kan nggak mungkin kan dia baru keluar dari lahir ini baru umur 5 tahun langsung bunuh orang kan? Dari stimulus-stimulus kecil tadi pujian kayak dia mukul orang dipuji, dibilang kamu kuat hebat. Tentu anaknya respon, mikir kayak oh ini keren nih gitu. Kalau boneka nggak sih kadang waktu kecil gitu, tuh boneka gitu kayak di mana pojok bonekanya kayak bisa jadi petinju nih kemana gitu. Jadi kayak Ya kamu suka nih. harusnya orang tuanya tuh orang tuanya tuh masih tahu kayak boleh tinju kayak gitu tapi di tempat yang pas gitu loh. Ada tempatnya gitu, nggak sembarangan, nggak semua objek bisa kamu pintu gitu. Nah itu kurangnya tuh kayak setengah-setengah. Setengah pemberian itu nggak full gitu. Orang tadi mungkin lagi mau ujian nanyain pintar kamu bisa kamu pada bakat ya ada tinju. Seharusnya orang tadi kan bisa bikin kayak apa sih bantal tinju. Iya, kalau bisa dia menjagokan Menjagokannya. kayak karate. Kamu mau mulai tapi juga dengan penjelasan Iya. ya nggak boleh sebenarnya. Gak boleh sembarangan. Kalau kamu itu ini pas ada waktu kamu di mana yang kayak rasa tidak aman baru keluarin jurus. Kalau ini kalau ingin berlari ya pasti kayak larinya itu bilang ini bukan digunakan untuk sembarangan mencari orang. Jadi sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada pelaku. Iya. Karena kita harusnya waktu belakang Iya. gimana. Pelaku anak kan, lagi anak. Kalau anak tuh emang harus dilihat ke orang tuanya. Tapi sometimes ada anak yang memang keinginan mereka sendiri yang kayak emang dari kecilnya itu loh. Hal-hal seperti itu tuh biasanya baru keluarnya di sekarang aja. Iya, tapi Iya, nggak bakal bisa kecil itu mungkin niatnya sudah ada, Iya. cuma kayak mengekspresikan apa yang dia niatkan itu paling pas waktu pas remaja itu. Soalnya rata-rata yang kayak pelaku kekerasan lagi anak-anak ini rata orang-orang berumah. Iya. Anak-anak yang kurang perhatian, tersayang, pelaku kekerasan itu. Karena emang ekonomi pengaruh itu maupun ekonomi yang kurang maupun yang berlebih kita aja Karena ekonomi ya. Meskipun ekonominya lebih, keluarga kita bahagia, cuma kita nggak tahu nih si anak maunya apa, orang tuanya Iya. pahamnya apa, gitu kan sering terjadi miskot kan ada di sini juga lah. karena orang tua generasi itu emang sama tua terus kayak apa ya apa kayak saya bisa nih kasih kalau kamu udah selesai ini berarti nggak semuanya bisa dibeli sama uang. Maka dari itu kan udah kebutuhan anak itu terlewat dua keamanan sama sosial. Iya. Sosial. Mungkin dia kalau secara self esteem kepercayaan diri aja mungkin ada karena kan apalagi orang tua kan pasti kan biasanya orang tua itu kan ngasih effortnya lebih Iya. pasti pede dia mukul itu pede Iya. nggak mungkin dia mukul itu pede Iya. Mungkin dia malu-malu ke sekolah. mungkin dia malu-malu minta sama Iya. temannya Iya, yang benar. kami gitu kan. Jadi istilahnya itu rasa cintanya nggak dapat, dia nggak merasa nggak aman karena dia nggak aman sama orang tuanya,
tidak terpatok dari jumlah harta orang tuanya ya, banyak yang pakai keluarga. Jadi sebenarnya kasihan juga pelakunya, tapi kasih anaknya, tapi itu lebih kasih Dan juga bapaknya. bapaknya. Masih kecil udah menahan otak nanti Iya. bapak lagi. Tapi kadang orang tua tuh ya kayak kalau udah anaknya kayak gini mereka nggak perlu sadar juga loh. Kayak kenapa sih bapak orang tua, kenapa sih orang tua gitu. Karena Itu emang harus orang diubah. tua itu emang pendidikan pertama kan. Dan semua orang tidak mengajari Excuse-nya tuh gini kan, kami juga baru bertemu. Ah, iya, katanya iya. Iya. Jadi kayak kita mau marahin, kita mau kasih tahu karena kayak kita sebagai anak juga ke orang tua kita kan kadang ada yang nggak serem terus kita kasih tahu kayak jadi kayak ih mama aku nggak suka lo diginiin, aku nggak suka diginiin. Tapi nanti bilang kayak ya mama juga dulu gitu itu. Nah, jadi dari sekarang kita mencoba mengubah stigma seperti itu. Apalagi kita kan nanti juga oleh orang tua kan. Sebenarnya itu good parenting itu. Memang baru jadi orang tua. Tapi sebenarnya kita nggak mau itu bukan jadi alasan. Ya, nggak jadi alasan juga. Tapi sebenarnya nggak mau. Tapi sebenarnya ya kalau jadi orang tua tuh kan kita ada lesnya di parenting ya. Jadi Iya. kalau jadi anak tuh ada. Jadi terima dari orang tua. Iya. Apa juga kondisinya dulu juga kayak mungkin nikah muda atau Ah, banyak itu juga kan benar harus kayak dipahami. ya baby blues kan kita nggak ada yang tahu. Iya sih. Berarti kita tuh harus banyak apa ya? Literasi belajar nggak cukup banyak sekolah ya gitu. Jadi orang tua kita juga harus belajar. Jadi anak tuh sebenarnya juga harus belajar. Semua jadi apapun dia harus belajar. Jadi orang tua jadi istri, jadi suami kita harus belajar. SDM kita tuh rendah banget. Walaupun kita sekaya ini, seluas ini di Indonesia, tapi SDM itu rendah kali. Masih jauh. Kita juga sebagai anak sekolah ini mungkin bisa kasih kekayaan. Iya, Kita, sama-sama. orang tua kita kakak kita, ke tante om kita, gitu. Ya, lingkungan kecilnya ke orang tua kita juga dari kecil dulu. Orang tua ke adik, ke abang. Iya, dia orang tua nggak ngelakuinnya Iya. ke adik kita gitu. Tapi karena kan tak aja nih sebagai orang tua kan kadang kayak anaknya udah ngomong kayak ini lo nggak bagus loh kan kita juga udah belajar kan sebagai anak sekolah gitu. Tapi tetap aja gitu nggak berubah-ubah gitu. Harus perlahan, kan? Nggak Bisa otomatis gitu. langsung Iya, kayak kan? Tapi berubah. kadang juga Kadang kita nggak bisa gitu. Sorry. Karena kita juga nggak bisa. Kenapa makanya kalau di psikolog itu kan kita nggak bisa terakhir kita nggak bisa keluarga, nggak bisa Iya. kesal. Soalnya kadang-kadang terkadang kalau kita kasih tahu mereka itu pasti bakal nggak mau dengerin. Kayak merasa kayak denial apa sih. sih gitu kan? Apa sih gitu? Jadi kayak gini kan ya? Tapi kadang kalau ditanya juga ya nggak enak buat ngomong ke mereka. Iya. Apalagi kalau orang tua kita sudah nikah, kayak bu ini tuh salah lah. Kita kadang nggak enak kan soalnya kita tahu kayak mereka juga kayak susah ngurusin kita segala macamnya gitu kan. Tapi ini kan kita udah berusaha ngasih tahu tuh. Iya. Tapi kita nggak bisa juga ngubah mereka sih. Cuman ya udah nggak pemahaman baru tuh. Iya. Banyak faktor tadi itu nggak bisa cuma dari anak psikologi sendiri, Iya. mendefinisikan itu semua. Gitu. Memang semuanya harus ikut andil itu buat Kalau emang dari orangnya sendiri yang nggak mau berubah ya mau gimana gitu ya udah. Kayak percuma juga dia ke psikolog misalnya sih dia emang ya dia emang kayak nggak mau berubah nggak mau kayak ya mau ngapain iya Setidaknya kita udah mencoba. ya yang penting kan ada edukasi gitu ya. Nah, ini baru satu kasus loh guys. Kayak setiap minggu tuh pasti ada. yang paling benar-benar Iris banget. termasuk juga karena dia anak mau berangkat ke sekolah itu Nanti pasti bahkan mungkin yang tidak kita Iya. ekspos di sosial media gitu ya. Bisa. setiap tahun setiap minggu setiap hari setiap satu hari pasti ada satu kasus pemberian apa juga ya kayak rasanya yang daerah masih dapat masuk itu kan jadi kayak masih SDM juga masih kurang gitu kan jadi kayak kayaknya memang masih banyak tuh. Di situ lah Iya. pentingnya pemerintahan tadi. Harus pemerintah kan harus tegas sih karena nggak mungkin tuh kita pakai anak-anak kita tidak lupa Iya, nggak bisa. Karena kalau pemerintahnya tegas, masyarakat tuh takut. Terus juga pemerintahnya juga harus tahu gimana cara ngasih edukasi, gimana cara masyarakatnya ini mengerti. Terus yang tadi namanya FOMO kan, orang Indonesia ini FOMO, ya gitu. Kan kalau misalnya si pemerintahnya dari awal udah netakin kayak oh kalian tuh nggak boleh gini gitu, nggak gitu gitu. Mereka yang lain juga bakal ikut gitu loh. Iya, betul. Jadi kesimpulannya ya, pesannya buat orang tua itu benar mempelajari
Jadi bagaimana sih cara jadi orang tua yang baik? Misalnya kalau memang belum siap, baik dari segi fisik, ekonomi, mental, jangan dulu deh. Iya. Udah Iya, dulu sampai semuanya baik, semuanya stabil gitu. Karena dari satu anak kecil itu, dari satu anak kecil itu kedepannya dia bahkan bisa mempengaruhi orang lain. Iya, Terus benar. kayak bahkan yang kayak ini membunuhkan. Iya. Itu nanti tuh kedepannya bakal gimana? Pendidikan Indonesia tapi disalahin. Iya. Dari satu anak tadi gitu loh. Tapi kalau misalnya udah terlambat, udah keburu nikah muda, udah keburu kayak anaknya kena mental, boleh Sandra dibawa ke orang profesional ya. Gitu. Jangan dibawa ke dukun, Iya. jangan dilekia, gitu ya. Bisa dibawa ke sana Karena secara spiritual dia aman. Apalagi dia kayak apa-apa dia kayak gini dia. Iya, itu berarti nggak boleh gitu. Karena orang pasti bakal PMS tuh. Jadi kayak semua jadi kayak tapi yang mengenai sudah atau tidak itu kayak lu kurang ibadah gitu. Iya, benar-benar kalau Indonesia ini masih bisnisnya kuat. Iya, berarti itu Iya. udah yang kiri. Budayanya yang Jadi mungkin lebih dekat ke orang supaya lebih apa sih atau bagi orang tua nih, kalau anaknya salah atau apa, jangan terus-terusan diceramahi gitu, jangan terus-terusan dinasihati karena itu bisa bikin pemberontakan sendiri karena anaknya itu muak gitu kayak apa-apa dinasihati, apa-apa dinasihati. Anak butuh action. Iya, dia tidak bukan hanya untuk verbalnya aja. Anak belajar nggak dari apa yang dia dengar, tapi juga apa yang dia lihat. Iya. Jadi tidak berarti orang tua. Istilah itu kenapa orang tua disurat karena rumah pertama anak itu orang tua. Orang tua itulah yang harus lebih belajar. Jadi seperti itu ya guys, buat jadi orang Mungkin juga peran kayak kakak itu juga menentukan Kakak paling suka Islam sih. Iya, tapi dari kakak itu kan orang tua lagi. Iya. Orang tua. Kalau yang usaha Iya, kita harus jadi karena aku di sini sebagai orang tua ya karena emang pertama anak orang tua. Jadi karena kita perhatikan mau jadi orang tua juga dia makanya kita berbanyak interaksi, berbanyak membaca action. kebetulan nih kita kan sebelum jadi orang tua dan pasti setiap orang tua kita pernah dapat trauma ya dari semuanya dari keluarga kita dari orang tua kita jadi sebelum kita menikah sebelum kita punya anak sebaiknya kita sebutkan diri kita sendiri jadi kita bisa menguras gitu baru Iya, betul. anaknya saja udah traumanya atau sesuatu yang udah sehat itu baru mulai belajar paling penting gitu dan baru belajar kita baru udah misalkan sehat Sama sih apa-apa sehat. Insya Allah Indonesia maju. Iya, dari sosial juga nggak sih jangan diburu-buru nikah. Iya, Udah sih. iya, orang-orang tanya terus tiap lebaran, tiap tahun baru, tiap Sama budaya itu, Iya. menghilangkan budaya itu. Iya. Kayak cewek kalau misalnya umur 25 Belum nikah, kayak aib. Iya. Orang namanya aib. Aku gitu. yang Kawat gede katanya. Iya. Kalau udah nikah, tapi setahun Iya. ya. Organisasi nikah itu emang semuanya udah siap. Iya. Mengatakan nikah itu umur 21 wanita 25 pria. Iya. itu secara hukum, secara hukum. Dan bagi korban bully di luar sana, tolong jangan rasa sendiri, semangat, Speak up. iya speak up, iya jangan takut speak up. Apalagi ngomong sama orang tua apa ibu. Kalau misalnya orang tua sama teman, kalau sama teman, cari seseorang yang benar dipercaya. Kayak pas di lingkungan sekolah ada seperti guru, kayak kan setiap sekolah tuh ada guru BK. Iya. Jangan Kalau dipercaya. siapapun guru yang bisa dipercaya, yang Jangan bisa dipercaya. Pasti nyaman sama guru. Pasti Iya. akan diperjuangkan. Iya. Jangan dipendam sendiri. Karena Nah, sakit deh. kamu nggak mau adik, mau abang, kakak, bapak, ibu, Iya, ya. tolong speak out. Speak up semua. itu sering ada loh di kantor. Iya. Iya, itu gak apa-apa speak up walaupun kita udah merasa kayak kita udah umur 30 tahun, masa kita kayak tetap dibully gitu, gak apa-apa. Speak up aja. Jangan Jangan takut. kenal umur. Jangan mendam semuanya sendiri. Jangan menganggap nangis itu tuh sesuatu hal yang lemah. Yang mereka kayak Tapi itu kalau udah penuh bisa meledak. Iya. Tapi kalau nangis tuh kayak lu udah kenal apa Gak sih? apa-apa. Karena nangis tuh bukan mengindikasikan bahwa kita Iya, lemah. iya. Justru kita bisa mengekspresikan
membacakan di buku apa yang Iya, bisa juga kayak googling kayak apa yang saya lagi ini seperti ini, apa yang saya harus lakukan. Sekarang udah canggih ini, apa juga udah bisa di itu kan dicari. Keren sama sekali lo Iya. nggak kuat bukan siapa. Stop Makanya dulu kita ya. memperhatikan generasi emas, sehat mental, sehat jiwa, dan lain-lain. Amin. Kita berdoa kita bisa membantu depan. Iya, amin. Supaya kita tidak ada yang seperti ini terus gitu. Dan dari zaman dulu seperti ini aja nggak ada kemajuan sama sekali. Iya. Udah 2025 bentar lagi ya. Kan katanya 2045 sebagai generasi emas. Semoga emang itu generasi emas Cabut siap juga. ya. Makanya emang 2045 generasi emas yang bukan generasi cemas. Generasi emas. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sebenarnya cukup sampai di sini saja podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Dan Jangan lupa speak up. Iya, ada bisa. stop bullying ya. Stop bullying. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.